Perkenalkan, nama saya Andre Gunawan dari kelas 10 Sen 1. Di sini saya akan membahas tentang perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Faktor penyebab pencemaran lingkungan didasarkan pada perubahan kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan secara ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut tentunya melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem, sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan antara lain peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pencemaran lingkungan pada kenyataannya juga dapat disebabkan oleh proses alam itu sendiri. Adapun faktor penyebab pencemaran lingkungan secara rinci adalah sebagai berikut. 1. Hasil kegiatan manusia. Yang pertama, limbah rumah tangga. Yang kedua, limbah hasil produksi pertanian, penggunaan pestisida. Yang ketiga, penggunaan zat radioaktif sebagai indikator kepentingan rumah sakit untuk bidang radiografi. Yang keempat, penggunaan kendaraan bermotor. Yang kelima, produksi pertambangan. Yang keenam, produksi industri. Selanjutnya yang kedua, proses perubahan alamiah pada umumnya terjadi akibat bencana alam seperti aktivitas vulkanisme dan tektonisme serta unsur-unsur langit. Macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Dampaknya, yang pertama hujan asam, yang kedua perubahan cuaca yang ekstrim, yang ketiga penipisan ozon, yang keempat peningkatan kasus kerusakan mata, yang kelima kanker kulit. Yang kedua, pencemaran air. Dampaknya, yang pertama media penyebaran penyakit, yang kedua peningkatan alga dan eceng gondok, yang ketiga menurunkan kadar oksigen dalam air, mengganggu organisme di perairan, yang keempat mengganggu pernapasan, bau yang menyengat. Ketiga, pencemaran tanah. Dampaknya yang pertama, pertanian seperti peningkatan salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah. Yang kedua, bencana alam seperti tanah longsor dan erosi. Yang ketiga, penyumbatan saluran air. Pencemaran udara. Yang pertama, gangguan tidur. Yang kedua, kesehatan mental seperti emosional. Yang ketiga, mempengaruhi efisiensi dan kinerja individu. Mengenai pengelolaan hutan, yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, melarang pembabatan hutan secara semena-mena. Ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Yang kelima, menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.